datang di Miss Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur penampilan live dari Taylor Swift yang sukses bikin bulu kuduk kita berdiri sampai ke level overdrive. Nomor 10, Dead by a Thousand Cuts, Taylor Swift City of Lover Concert. Kalau kamu butuh bukti kenapa Taylor Swift layak disebut artis kelas atas, inilah jawabannya. Hanya dia, gitar, dan instrumen luar biasa yang ia sebut suaranya. Kalau seseorang bisa menyalurkan emosi sekuat ini hanya lewat suara, tidak perlu tambahan apapun lagi. Di sini, Swift mencurahkan seluruh isi hatinya ke dalam lagu Break Up yang begitu mentah dan menyakitkan. Lagu ini terinspirasi dari film rom-com Netflix Summer Street yang begitu membekas di hatinya bahkan sampai terbawa ke dalam mimpinya. Belakangan, ia tahu kalau sang kreator film Jennifer Catherine Robinson menulis naskah sambil mendengarkan album 1989, khususnya lagu Clean. Yang membuat penampilan ini tak terlupakan adalah kesederhanaannya, semua dipreteli menciptakan momen yang terasa dekat dan relevan untuk siapapun. Nomor 9, Ronan, Stand Up to Cancer. Melihat latar belakang lagu ini, sulit untuk tidak ikut terhanyut, dimanapun dan bagaimanapun kamu mendengarnya. Yang membuatnya semakin kuat adalah fakta bahwa Swift membawakannya di acara amal televisi Stand Up to Cancer. Suaranya dipenuhi emosi dan kamu juga bisa melihat dari matanya saat Swift menyampaikan kisah dari tulisan blog seorang ibu yang berduka dan menjadi inspirasi lagu ini. Come on baby with me, we're gonna fly away from here. Jujur saja, kita juga tidak tahu bagaimana ia bisa menyelesaikan lagu ini tanpa pecah, sementara kita saja nyaris tak bisa melihatnya lewat air mata sendiri. Lagu ini adalah penghormatan tulus untuk kehidupan yang terpotong terlalu cepat, dan Taylor menumpahkan seluruh jiwanya demi menghormati sang anak dan juga keluarganya. I love you to the moon and back. Nomor 8, I Did Something Bad, 46th Annual American Music Awards. Sejak langkah pertama di panggung, Swift bukan hanya memikat, dia menguasai, menarik kita masuk ke orbitnya, memastikan kita terpaku pada setiap nada dan lirik. Lagu ini adalah armornya yang ditempa dari api berita buruk yang tiada henti. Dan sekarang dengan perhatian dunia tertuju padanya, ia siap melepaskan semua yang selama ini ia tahan. Ia pernah bilang menulis Reputation adalah proses yang katarsis dan penampilan ini membuktikan hal itu. Mulai dari tata panggung merah menyala, koreografi tajam, sampai vokal yang penuh tenaga, Swift menyalurkan amarah dan frustasinya menjadi hantaman telak bagi mereka yang mencoba menjatuhkannya. Ini adalah teriakan perang dan kita siap ikut berbaris di belakangnya. Nomor 7, Marjorie, Taylor Swift The Eras Tour. Berapa banyak artis masa kini yang benar-benar menunjukkan perasaannya seperti Taylor? Marjorie adalah surat cinta untuk mendiang neneknya yang mendorong Taylor untuk mengejar impiannya menjadi musisi. And if I didn't know better, I think you were talking to me now.
Saat ia bernyanyi, terasa sekali cinta dan ikatan yang mereka miliki dengan kenangan sang nenek hidup dalam setiap nadanya. Penonton menyinari stadion, tapi suasananya tetap terasa personal dan juga intim. Seakan kita sedang menyaksikan kenangan Taylor tergambar lewat kata-katanya. All your closets are backlogged dreams, and now you left them all to me. Penampilan ini begitu menyentuh, sampai rasanya kita ingin kakek nenek kita sendiri ada di sana bersama kita agar bisa memeluk mereka erat. Sungguh, ini adalah lagu yang sekaligus menjadi surat cinta dan terasa abadi. I know better, but I still feel you all around. Nomor 6, Haunted. Taylor Swift Speak Now Word to Life. Taylor memadukan passion yang tak terfilter, kemegahan teatrikal, dan kekuatan suara yang luar biasa. Sampai-sampai kita bisa membayangkannya dipentaskan di Broadway. It's getting dark and it's all so quiet, and I can't just anything now. Mulai dari pukulan kerasnya pada lonceng raksasa, hingga para penari yang turun dari lonceng-lonceng itu. Ini adalah penampilan yang penuh kejutan di setiap detik. Kamu juga bisa merasakan setiap momen kelam dan menyakitkan dari hubungan yang ia ceritakan. Ia menyalurkan seluruh dirinya ke dalam setiap lirik, memadukan kerentanan dan keteguhan hati dengan cara yang menembus hati. Intens, mentah, dan begitu kuat sampai membuat kita merinding. Tidak banyak musisi yang bisa membuat perasaan patah hati terdengar sehidup ini. Nomor 5, Long Live New Year's Day, Taylor Swift Reputation Stadium Tour. Sulit membicarakan tour Reputation tanpa menyinggung bagaimana Swift mengubah Clean dari lagu tentang luka menjadi momen kejelasan emosional yang memukau. And by morning, gone was any trace of you. I think I finally clean. Lalu ada Long Life yang selalu mengetuk hati kita setiap kali lagu itu dibawakan. Long live the walls we crashed through. How the kingdom lights shine just for me and you. Swift bernyanyi tentang puncak-puncak pencapaiannya, mengajak kita ikut merayakan dan menjadi bagian dari setiap momen. Seakan kita memang ada di sana sejak awal. Bagi para Swifties sejati, rasanya memang seperti itu. May these memories break our bones. Kemudian ia beralih mulus ke New Year's Day, di mana ketulusan dan kejujuran terpancar di setiap detiknya. Di tengah gemerlap lampu dan energi tinggi, penampilan ini menghantam dengan kekuatan emosional yang tenang tapi tak tergoyahkan, yang terus membekas lama setelahnya. I'm on midnights. I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day. Nomor 4, All Too Well, 56th Annual Grammy Awards. Hanya Taylor, piano, gaun indah, dan angka keberuntungannya 13. Namun sekali lagi, ia mengungkap kejujuran emosional yang terasa begitu intim untuk didengar. Left my scarf there, it's your sister's house, and you still got it. Ternyata lagu ini sulit ditulis karena Swift harus menyaring emosinya, memilih kata-kata dengan hati-hati agar lagu tidak terlalu panjang, meski akhirnya kita tahu versi 10 menit yang legendaris itu datang belakangan. Saat tampil rasanya ia lupa ada ribuan pasang mata yang menonton, seolah ia hanya tenggelam dalam kenangan pribadinya. I asked for too much, but maybe this thing was a masterpiece till you tore it all up. Dimulai dengan lembut dan penuh rindu, lalu perlahan membangun intensitas hingga momen headbanging yang menandai badai emosinya. Setiap detik terasa seperti membuka kembali luka lama yang terasa begitu pribadi, tapi anehnya juga akrab bagi siapa saja yang pernah mencintai dan kehilangan. Remember it all too well. Nomor 3,
We Are Never Ever Getting Back Together, rock version Taylor Swift, The 1989 Word to Life. Kalau ada musisi yang tahu cara membuat kita terus penasaran, itu pasti Taylor. Contohnya ketika ia membawakan ulang lagu lamanya ini dengan sentuhan rock yang jauh lebih garang. Versi panggung penuh energi ini menanggalkan nuansa gemerlap pop dari versi aslinya, lalu menggantinya dengan intensitas mentah yang menggambarkan rumitnya putus cinta yang bikin frustasi. Aransemen musik yang agresif dan vokal penuh tenaga membawa energi penuh perlawanan ini ke level yang benar-benar baru. Rasanya seperti Taylor menambahkan beberapa kali lagi kata never di lagunya, mengubah anthem putus cinta ini menjadi pernyataan yang lebih mantap dan penuh keyakinan. Pembawaannya di panggung benar-benar tidak terbendung. Setiap lirik ia nyanyikan dengan keyakinan penuh. Suara rock yang kuat dan performa panggungnya yang garang menciptakan momen yang begitu menggetarkan dan jelas terasa lebih menghentak daripada versi aslinya. Nomor 2, Exile featuring Bon Iver, Folklore The Longform Studio Session. Saat dunia sedang berada di masa tak menentu, Taylor merilis album kejutan sekaligus film konser yang ia sutradari sendiri yang terasa seperti momen damai dan menghangatkan jiwa. Would it be enough if I can never give you peace? Sebagian besar lagu folklore memang sudah cukup untuk bikin merinding, tapi kolaborasi ini membawanya ke tingkatan yang lebih tinggi. So who am I offending now? You were my crown, now I'm in exile seeing you out. Suara bariton Justin Vernon yang pekat dan sendu berpadu dengan vokal dinamis dan tulus dari Taylor menghasilkan harmoni yang nyaris menghipnotis. Dari ketegangan yang perlahan terbangun sampai harmoni menyayat yang indah, rasanya seperti menyaksikan hubungan yang hancur secara langsung di depan mata kita. Penampilannya terasa begitu jujur, mentah, menyakitkan, dan sangat personal. Terdengar seperti pertunjukan drama yang begitu menghujam jiwa, membuat kita merasa hancur, tapi juga dimengerti dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh Taylor. Sebelum kita sampai ke posisi puncak, berikut beberapa penampilan yang pantas disebut. My Tears Ricochet, Taylor Swift The Eras Tour, hampir terasa tidak nyata dengan klimaks dramatis yang begitu kuat. Soon You'll Get Better, One Word Together at Home, seperti pelukan lewat suara di masa sulit saat pelukan nyata sulit dilakukan. New Year's Day, The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Semakin emosional saat Fallon membagikan kisah pribadinya bersama mendiang ibunya terkait lirik tertentu. False Good Saturday Night Live, mentah dan intim. Vokalnya yang memukau dan pesonanya di panggung benar-benar membuat kita kagum. Out of the Woods, 58th Annual Grammy Awards, dengan vokal yang menghantui dan tata panggung yang mempesona, cukup untuk membuat kita merinding. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video.
Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Don't Blame Me, Taylor Swift The Eras Tour. Angkat tangan, siapa yang sudah merinding bahkan sebelum konser Eras dimulai? Dalam nuansa Reputation yang kental, lagu ini memperlihatkan Swift menghadapi sorotan media tanpa ampun, tapi kali ini dialah yang memegang kendali. Don't blame me, love made me crazy. If it doesn't, you ain't doing it right. Dengan vokal bertenaga dan energi yang tak terbendung, ia memaksa kita untuk berdiri dan memperhatikan. Meski membandingkan cinta dengan candu bukan hal baru, di sini Swift membalikkan narasi, menjadikannya sesuatu yang ia klaim sepenuhnya. Pertunjukannya terasa sinematis dengan tata cahaya yang membentuk bayangan jeruji yang tak mampu menahan energinya. Taylor memberikan segalanya, bahkan lebih di momen ini melampaui ekspektasi kita. Pesannya jelas dan percaya deh kita semua mendengarnya. Don't blame me, don't blame me, don't blame me for what you made me. Menurut kamu, penampilan Taylor Swift mana yang membuatmu merinding? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I remember it all too well. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.